Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abang Magnet. Oke, mungkin makin kesini konten-konten saya makin mengarah ke teknik ya, dan khususnya teknik elektro. Oke, jadi di sini tuh ada materi tentang jaringan telekomunikasi ya teman-teman. Tapi ini hanya contoh soalnya aja, sama ya teorinya cuman sedikit. Dan ini apa namanya, keterangannya, dan ini contoh soalnya. Oke, jadi teorinya, Erlang itu sebuah unit yang biasanya digunakan untuk intensitas lalu lintas trafik. Tokoh yang membuat teori Erlang itu adalah si A.K. Erlang dari Denmark 1946. Trafik adalah sebuah jaringan komunikasi data atau sebuah jaringan komunikasi pada komputer. Dan ini teman-teman bisa dilihat, dan ini adalah rumusnya. uh, Hampir mirip kayak peluang ya teman-teman ya. P dalam kurung N sama dengan B sama dengan A pangkat N dibagi N faktorial dibagi sigma I sama dengan 0 sampai memenuhi nilai N, dimana A pangkat I dibagi I faktorial. Nanti kalau kita nyari traffic loss-nya, R sama dengan A kali B. Dan ini nanti kita langsung aja capture ke pembahasan. Nah, oke, ini jadi sudah kita capture ya teman-teman. Sebelumnya nih kita lepas dulu aja nih text barnya, dan ininya kita ubah dulu ke sebelah kiri. Nah, oke, untuk soal yang pertama. Jadi soal yang pertama itu diketahui sebanyak 3600 jam pembicaraan dengan ini dengannya satu kali ya, dengan waktu pendudukan panggilan rata-rata 6 menit, dan berapa Erlang traffic yang ditawarkan. Jadi caranya itu 6 menit kita jadikan 1 jam, berarti 6 per 60 dong ya. Jadi tinggal kita coret aja, tinggal 1 per 10. Jadi ini simple banget, nomor 1 itu masih mudah ya. Jadi 3600 kita kali dengan 1 per 10, hasilnya adalah 360. Jangan lupa satuannya Erlang. Oke. Oke, udah. Habis itu kita lanjut nomor 2. Nah, nomor 2 tadi ini teman-teman ada rumusnya ya. Nah, biar enak, rumusnya kita capture aja. Nah, oke, jadi ini udah ada rumusnya ya teman-teman. Tapi teman-teman harus tahu dulu untuk yang diketahuinya gitu. Tapi di sini kan udah jelas ya, N itu adalah jumlah sirkuit. N-nya udah pasti 4. Kalau yang ditawari itu apa? Yang ditawarkan adalah A. Jadi kita ganti ya, kita ganti warna aja. Jadi N-nya sama dengan 4, A-nya itu sama dengan 3 ya teman-teman ya. Udah, kita fokus ke sini aja. Habis itu tinggal kita masukin rumusnya. B sama dengan, untuk nanti sigmanya saya akan jelaskan lebih detail. Jadi A-nya tadi berapa? A-nya adalah 3, N-nya adalah 4, dibagi N-nya berapa tadi? 4 ya, 4 faktorial. Dan sigmanya, N-nya tadi berapa N-nya? N-nya itu N yang 4 ya. N yang 4, habis itu I-nya dimulai dari 0. Sigma I dimulai dari 0, habis itu A-nya adalah 3 pangkat 0 dibagi 0 berarti ya, 0 faktorial. 0 faktorial sama
bilangan atau angka yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya adalah sama dengan 1. Jadi ini itu sama dengan 1, angka yang pangkatnya 0 adalah 1. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini ditambah nih. Ini ditambah. Ini kan pangkatnya 0 nih. Yang kedua kan dari 0 sampai memenuhi nilai n-nya. N-nya adalah 4, teman-teman. Berarti di sini 3 pangkat 1 dibagi 1 faktorial. Yang kedua 3 pangkat 2 dibagi 2 faktorial. Yang ketiga 3 pangkat 3 dibagi 3 faktorial. Yang keempat 3 faktorial 3 pangkat 4 dibagi 4 faktorial. Jadi di sini kan dari pangkatnya 0, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, sudah memenuhi nilai n-nya karena di mana di sini dikatakan n-nya sama dengan 4. N-nya sama dengan 4. Jadi nilai akan berhenti atau sigma akan berhenti ketika nilai n-nya sudah terpenuhi, yaitu 4. Kenapa di sini 3, 3, 3, 3? Karena di sini adalah a. A-nya sama dengan 3. Jadi di sini A-nya 3 semua. Dan untuk yang I faktorial. Oke, rumusnya kita tulis lagi aja ya. Jadi kan sigma di sini kan n ya. Di sini I sama dengan 0. Di sini adalah A pangkat I dibagi I faktorial gitu ya. Nah, itu berlanjut ya, berlanjut ditambah sampai nilai n-nya terpenuhi gitu. Jadi nilai I menuju nilai n sampai nilai n-nya terpenuhi. Paham ya teman-teman ya? Oke, nanti pokoknya saya kasih ekstra, nanti saya kasih contoh-contoh lain ya sigma, atau mungkin saya ada kok pembuktian tentang sigma, nanti teman-teman bisa lihat aja. Dan ini oke, kita kembali ke sini aja. Jadi 3 pangkat 4 itu adalah 9 kali 9 adalah 81. Di sini ada 4 faktorial. Jadi kan 3 pangkat 4 itu adalah 81 ya. 3 pangkat 4 adalah 81 dibagi 4 faktorial 4 kali 3 kali 2. 81 dibagi 3 adalah 27. Ini adalah hasilnya, ini adalah hasilnya, saya hapus aja ya. Berarti 27 per 8. Ini hasilnya adalah 27 per 8. Dan untuk yang bawah ini adalah hasilnya 1 ditambah 3 ditambah 9 dibagi 2, 9 per 2 ya, 9 per 2 lebih tepatnya. Habis itu di sini 3 pangkat 3 itu 27 dibagi 3 itu 9, berarti di sini 9 per 2 juga. Karena 3 faktorial ya teman-teman ya. Di sini 3 pangkat 4 adalah, ini sama dengan ini ya. Sama ya. Jadi hasilnya adalah 27 ditambah 27 per 8 ditambah 27 per 8. Nah, ini teman-teman mungkin masih bingung di sini ya, tadi nggak saya jelasin. Jadi ini itu kan, ini teman-teman perhatikan ya. Jadi 3 kali 3 kali 3 dibagi 3 kali 2 gitu ya. 3 kali 3 9 dibagi 2 ya. Paham ya teman-teman ya? Nah, oke, jadi yang ini kita fokuskan terlebih dahulu aja. Untuk penyebutnya kita fokuskan dulu aja. Jadi ini adalah 4, ini adalah 18 dibagi 18 bagi 2. Dan ini bisa kok kita samain semua. Penyebutnya adalah 8, kita kalikan aja berapa yang hasilnya sama dengan 8 gitu ya teman-teman. Dan di sini ada 4, berarti 4 kita kalikan 8 per 8. 4 kali 8 adalah 32 per 8. Ditambah di sini 18 per 2. Ya kan, ini kan kita gabungin nih. Ini jadi 18 per 2. 18 kita kalikan 4. 4 kali 8 32, 72 per 8. Dan di sini tinggal kita tambahin aja untuk 27-nya. 27
per 8. 7 tambah 2 9, 9 tambah 2 11, 11 naik 1 10, 13, 131. 131 per 8. Oke, ini kita masukin aja nih. Jadi ini untuk penyebutnya ya teman-teman ya. Nah, ini penyebutnya. Biar saya tandain teman-teman, biar nggak ini aja, nggak kekeliru aja. Nah, ini kita lanjutin ke sini. Jadi B ya, 27 per 8 dibagi, bener kan ya, 27 ya? Ya, 27 per 8 dibagi 131 per 8. Nah, ini sebenarnya bisa kita langsung coret ya, atau kalau misalkan caranya tuh kayak gini. Jadi 27 per 8 dikali 8 dibagi 131. Nah, ini jadi kita coret ya. Tinggal jadi B-nya sama dengan 27 dibagi 131. Ya, hasilnya sekitar 0,206. Ini hasil untuk peluangnya ya. Peluang dari Erlang loss probability. Jadi kita baru dapat nilai B-nya. Nilai B-nya yaitu ini ya. Dan untuk nilai R-nya, nilai R itu apa teman-teman? Nilai R adalah traffic loss-nya. Traffic loss-nya adalah R sama dengan A kali B. Jadi R, saya ganti warna aja. R sama dengan A dikali B. Tadi A-nya adalah 3 ya teman-teman ya. A-nya itu 3 dikalikan 0,206. 3 kali 6 adalah 18, 1, 6, 0. Jadi 0,618. Ini adalah R-nya. Dan satuannya adalah Erlang. Oke, udah selesai. Jadi ya kurang lebih seperti ini ya teman-teman, sederhana aja kok konten kali ini. Saya pengen ngasih tahu tentang mungkin satu permisalan aja gitu ya. Misalkan untuk sigma ya teman-teman ya. Misalkan di sini sigma. Pertama-tama kita dikasih tahu dulu n-nya misalkan sama dengan 3, a-nya sama dengan misalkan 2 gitu ya teman-teman. Nah, jadi di sininya 3, di sininya i sama dengan 0, dan di sininya misalkan a pangkat i gitu ya. Ini a pangkat i, a pangkat i ditambah 1, a pangkat i ditambah 1 lagi gitu ya. Ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sampai a-nya itu adalah a pangkat 3 gitu. Sampai a pangkat 3. Jadi kita masukin aja nih ya. Jadi 2 pangkat 0 ditambah, kan mulainya dari 0 ya. 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 gitu ya teman-teman ya. 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3. 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8. 3, 7, 15. Jadi hasilnya adalah 15. Oke, terima kasih. Ini tinggal di screenshot aja ya. Sambil ngomong ya saya ya. Jadi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi kalau misalkan ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Nah, oke, selesai ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.